Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nuril Husaini, NPM 211080137 dari Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kualitas pribadi konselor, yaitu untuk ujian komprehensif. Dosen penguji Dr. Ali Muftada, MPD. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang kualitas pribadi konselor. Yang pertama, yaitu pembahasannya. Jadi kualitas pribadi konselor merujuk pada sifat-sifat, sikap, dan karakteristik individu yang dimiliki oleh seorang konselor yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan klien serta efektivitas dalam menjalankan peran konseling. Kemudian kualitas ini mencakup berbagai aspek yang mendukung keberhasilan proses konseling seperti kemampuan untuk membangun hubungan yang positif, kemudian menjaga profesionalisme, harus profesional, dan memahami perasaan serta kebutuhan klien. Nah, kemudian mengapa sih kualitas pribadi konselor itu penting? Nah, yang pertama nih ada, yaitu berperan sebagai pembimbing, pendengar, fasilitator bagi klien yang sedang menghadapi berbagai masalah. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman, terbuka, dan mendukung bagi klien untuk berbicara tentang perasaan, tantangan, dan tujuan hidup mereka. Yang ketiga yaitu membantu klien mencapai perubahan yang positif, kemudian meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan masalah klien. Jadi di sini ada kualitas pribadi yang diperlukan konselor. Yang pertama yaitu ada empati, terus kemudian ada kesabaran, kejujuran, keterbukaan, kemandirian, serta kepercayaan diri. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 ini, saya akan menjabarkan satu persatu. Itu yang pertama empati. Apa sih empati itu? Nah, empati itu merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain agar kalian merasa dihargai dan dipahami yang dapat memperkuat hubungan konseling kita. Kemudian ada kesabaran. Nah, kesabaran ini merupakan kemampuan untuk menunggu proses perubahan yang tidak selalu cepat. Karena apa? Karena perubahan emosi atau perilaku klien memerlukan waktu. Dan konselor itu harus bisa mendukung mereka tanpa terburu-buru. Contohnya, tidak memberikan solusi cepat, tapi membimbing klien untuk menemukan jawabannya sendiri. Nah, kemudian ada kejujuran. Kejujuran merupakan kemampuan untuk berbicara dengan terbuka dan jujur. Maka seperti itu, baik kepada klien maupun diri sendiri, karena dapat membangun kepercayaan dan memastikan komunikasi yang efektif. Nah, contohnya apa sih? Jika konselor tidak tahu jawabannya, mereka sebaiknya mengaku. Nah, dan bersama-sama mencari solusinya. Begitu. Nah, kemudian ada keterbukaan. Kenapa sih terbuka sih? Nah, merupakan kemampuan untuk menerima dan memahami berbagai pandangan, kemudian perasaan dan pengalaman klien. Karena klien datang dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam. Dan konselor harus menerima hal tersebut tanpa menghakimi sedikit pun. Jadi selanjutnya yaitu kemandirian. Nah, harus mandiri nih. Kenapa sih harus mandiri? Apa sih itu mandiri? Kemandirian merupakan kemampuan konselor untuk bekerja secara mandiri dan membuat keputusan yang tepat. Nah, itu salah satu kemandirian. Kemudian kepercayaan diri. Nah, penting nih. Apa sih kepercayaan diri? Apa sih kepercayaan diri itu? Merupakan keyakinan pada kemampuan dan keputusan yang diambil dalam proses konseling. Karena klien merasa lebih percaya diri dan yakin jika konselor juga menunjukkan keyakinan dalam tindakan mereka. Nah, harus yakin nih. Nah, kemudian ada keterampilan komunikasi. Apa sih keterampilan komunikasi? Keterampilan komunikasi merupakan kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif dan berbicara dengan jelas karena dapat membantu konselor memahami klien dan menyampaikan
ide dengan cara yang mudah dipahami. Apa sih contohnya? Nah, contohnya nih, mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan umpan balik. Seperti itu kurang lebih contohnya. Kemudian ada pengelolaan emosi. Nah, emosi itu harus dikelola. Kenapa harus dikelola? Kita pembahasan ya. Nah, pengelolaan emosi ini yaitu merupakan kemampuan untuk mengelola dan tidak terpengaruh oleh emosi pribadi selama konseling. Karena untuk menjaga efektivitas dalam membantu klien yang mengalami krisis. Nah, kurang lebihnya begitu untuk pengelolaan emosi. Kemudian ada kompeten atau competence. Nah, apa sih competence? Competence merupakan kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor. Nah, seorang konselor itu harus memiliki kemampuan dan keterampilan. Jika tidak memiliki ya konselor gitu. Nah, seorang konselor yang kompeten tidak hanya menguasai teori-teori konseling, tetapi juga harus memiliki komunikasi yang baik dan empati dan kesehatan psikologis yang baik. Nah, seorang yang sehat secara psikologis dapat memberikan dukungan yang optimal pada klien, menjaga keseimbangan, harus seimbang ya, harus seimbang emosionalnya serta mengelola tantangan yang muncul selama proses konseling. Dan kekuatan atau strength. Nah, strength ini, kekuatan ini tidak hanya bersifat teknis atau intelektual, nah, tetapi juga mencakup kualitas pribadi yang mendukung keberhasilan dalam praktik konseling. Kemudian bersikap hangat atau warm. Oke. Jadi bersikap hangat itu kita harus menciptakan suatu suasana aman dengan menunjukkan perhatian. Nah, perhatian kepada klien. Kemudian menunjukkan kepedulian melalui kata-kata atau bahasa tubuh. Jadi kita harus pandai untuk mengatur suatu perhatian kepada klien, kepedulian kepada klien melalui kata-kata bahasa tubuh. Karena dapat mengurangi kecemasan klien. Nah, untuk suasana itu kita bisa untuk mengurangi kecemasan pada klien. Contohnya, salah satunya, konselor tersenyum lembut dan menunjukkan perhatian. Tersenyum saja itu menunjukkan kepedulian dan perhatian gitu kurang lebihnya. Kemudian sabar, patience. Nah, konselor harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena kemampuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi klien untuk mengungkapkan perasaan, berpikir, dan berproses tanpa merasa terburu-buru atau ditekan. Nah, itu jadi kita harus sabar, jangan merasa terburu-buru dan menekan seorang klien tersebut. Nah, yang pertama yaitu memberikan ruang bagi klien untuk mengungkapkan diri. Nah, kemudian membantu klien proses perubahan dengan tempo mereka sendiri. Kemudian kepekaan atau sensitivity. Nah, kita harus peka. Kenapa harus peka? Nah, yang pertama nih ada kepekaan emosional. Apa sih kepekaan emosional itu? Kepekaan emosional yaitu konselor mampu mengenali emosi yang dirasakan klien, baik yang diungkapkan maupun tidak. Kemudian kedua ada kepekaan budaya. Apa sih kepekaan budaya itu? Yaitu konselor harus menghormati dan memahami perbedaan budaya, kemudian nilai dan keyakinan klien. Nah, seperti itulah kita harus peka terhadap budayanya klien, nilai-nilai dan keyakinan klien. Kita harus peka juga. Kemudian ada kepekaan non verbal. Nah, di mana konselor harus memahami ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu penting untuk kita mencari kepekaannya. Kemudian gerak tubuh atau nada bicara klien. Itu harus bisa peka kita terhadap klien yang seperti itu. Kemudian ada kepekaan konstekstual. Kepekaan konstekstual ini yaitu latar belakang sosial. Gimana sih latar belakang sosial klien ini? Nah, kita harus tahu, kita harus peka gitu. Jadi kita harus peka terhadap latar belakang sosialnya, kemudian latar belakang ekonominya atau keluarga yang mempengaruhi masalah klien. Kita harus peka terhadap kepekaan konstekstual. Kemudian kepekaan yang etis.
Jadi konselor harus menjaga rahasia, menghormati otonomi klien, dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi. Begitu. Kemudian ada kesadaran holistik atau holistic awareness. Nah, dalam holistic awareness ini, yang pertama ada pemahaman terhadap dimensi holistik klien seperti yang pertama ada fisik, emosional, mental, dan sosial, dan spiritual. Nah, kemudian yang kedua ada pendekatan multimedis, multidimensi. Konselor tidak hanya melihat aspek emosional, tapi juga kondisi fisik seperti pola tidur, hubungan sosial, dan faktor pekerjaan. Kemudian ada introspektivitas konselor, memahami bahwa setiap dimensi kehidupan klien saling terkait. Nah, begitu. Jadi introspektivitas itu harus bisa memahami di mana dimensi kehidupan klien itu saling terkait, saling berkaitan gitu kurang lebih. Kemudian ada penggunaan intervensi yang holistik seperti mengintegrasikan berbagai metode. Nah, yang sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian ada penghargaan terhadap pertumbuhan klien yang mengimplementasikan fungsi konselor sebagai fasilitator. Nah, konselor itu harus sebagai fasilitator. Untuk apa? Untuk membantu klien menemukan sesuai untuk menyelesaikan masalah. Menemukan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Kemudian, respect atau merupakan sikap penghormatan yang tulus dari seorang konselor terhadap klien. Termasuk dalam nilai-nilai, keyakinan, pengalaman, dan hak mereka sebagai individu yang unik. Pengembangan diri konselor. Pentingnya pengembangan diri itu konselor harus selalu berusaha meningkatkan kualitas pribadi dan profesionalisme mereka. Cara mengembangkan kualitas pribadi konselor. Yang pertama, refleksi diri. Nah, penting nih refleksi diri. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Jika tidak ada pendidikan dan pelatihan, di mana ada kualitasnya? Kemudian harus disupervisi. Nah, harus supervisi nih. Kemudian pengelolaan stres. Jadi kita harus mengelola stres kita itu harus dikelola. Jadi seorang konselor itu harus bisa mengelola stres agar kualitas pribadi konselor itu bisa dikembangkan. Kemudian belajar dari pengalaman. Nah, belajar dari pengalaman itu yang paling penting. Kenapa begitu? Karena belajar dari pengalaman itu tidak akan terulang kembali. Gitu. Kemudian pengembangan spiritual dan etika. Kita harus mengembangkan spiritual kita dan etika kita terhadap klien nanti. Gitu. Kemudian etika konselor. Yang pertama nih etikanya menghormati kerahasiaan klien. Yang kedua menghindari konflik kepentingan. Yang ketiga menjaga objektivitas. Yang keempat menghormati hak klien. Yang kelima mengikuti standar profesionali. Tuh, etika seorang konselor. Kemudian etika konselor itu menghormati kerahasiaan klien, kemudian menghindari konflik kepentingan, menjaga objektivitas, menghormati hak klien, mengikuti standar profesionali. Nah, jadi di sini kesimpulannya yaitu kualitas pribadi yang baik sangat mendukung efektivitas konseling. Jadi kualitas pribadi seseorang itu sangat mendukung untuk efektivitas konselingnya. Jika kualitas pribadi seorang konselor itu tidak mendukung, maka efektivitas konselingnya kurang. Jadi untuk konseling atau untuk apa itu akan berdampak kepada klien dan klien merasa kayak saya tidak cocok untuk kepada orang ini begitu. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua yaitu konselor harus memiliki kualitas seperti empati. Nah, seorang konselor itu harus memiliki rasa empati yang tinggi. Jika tidak memiliki rasa empati,
bagaimana kita memiliki kualitas. Kualitas yang pertama tadi kan empati, nah kemudian kesabaran. Seorang konselor itu memiliki kualitas, harus kesabarannya harus paten, harus paten kita untuk mempunyai kesabarannya, dan kejujuran untuk menciptakan hubungan yang mendalam produktif. Nah, kejujuran ini sangat penting karena kita sebagai konselor harus memiliki suatu sikap atau kejujuran untuk menciptakan hubungan pada klien yang mendalam dan secara produktif. Nah, kemudian kesimpulan selanjutnya itu pengembangan diri. Nah, dalam pengembangan diri ini secara terus-menerus penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pribadi konselor. Jadi kita harus mempertahankan dan meningkatkan terus-menerus, jangan dari meningkat menurun. Nah, seorang konselor itu harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pribadi konselor. Nah, lebih itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.